Anti-plagiarisme karya tulis ilmiah. Kami dari kelompok 1 dengan anggota Adan Istiansyah, NIM 2104759, Karisa Elfrida, NIM 2101057, Haifanisa Sanwari, NIM 2104734, Mutia Istiqomah, NIM 2104733, dan Yuda Permana, NIM 2103448 dari kelas Distel 1B. Definisi: plagiarisme adalah suatu tindakan penjiplakan ataupun mencuri sebuah karya milik orang lain lalu mengklaim sebagai hak ciptanya sendiri. Karya tulis ilmiah adalah karya tulis yang memaparkan suatu permasalahan serta menyajikan fakta ilmiah dan disusun dengan metodologi tertentu. Ruang lingkup. Yang pertama, mengutip kata atau kalimat orang lain tanpa tanda kutip atau mencantumkan sumbernya. Yang kedua, menggunakan ide, pandangan, atau orang lain tanpa mencantumkan sumbernya. Yang ketiga, menggunakan fakta tanpa mencantumkan sumbernya. Yang keempat, menjadikan hak cipta orang lain sebagai hak cipta pribadi. Yang kelima, melakukan parafrase tanpa mengubah ide dan tidak mencantumkan sumbernya. Dan yang terakhir, menyerahkan karya ilmiah yang dibuat atau diterbitkan oleh orang lain tanpa mencantumkan sumbernya. Tipe plagiarisme. Menurut Sulistyo, ada beberapa tipe plagiarisme. Yang pertama, plagiarisme kata demi kata atau word for word plagiarism. Biasanya, penulis menggunakan kata-kata penulis lain dengan sama persis tanpa menyebutkan sumbernya. Yang kedua, plagiarisme prasumber atau plagiarism of source. Penulis menggunakan gagasan atau ide orang lain tanpa memberikan pengakuan yang cukup atau tanpa memberikan sumbernya secara jelas. Yang ketiga, plagiarisme kepengarangan atau plagiarism of authorship, yang dimana penulis mengakui sebagai pengarang karya tulis karya orang lain. Dan yang terakhir, self-plagiarism, yang dimana penulis mempublikasikan satu artikel pada lebih dari satu redaksi publikasi dan mendaur ulang karya tulis atau karya. Faktor pemicu tindakan plagiarisme. Yang pertama, tidak memiliki banyak waktu untuk menyelesaikan karya tulis ilmiah sehingga mendorong untuk melakukan plagiarisme dengan cara meng-copy-paste tanpa dilakukannya parafrase. Yang kedua, tidak melakukan analisis terlebih dahulu dikarenakan rendahnya minat literasi dan analisis terhadap sumber referensi karya tulis yang akan dibuat. Yang ketiga, belum paham betul mengenai cara pengutipan dan kapan waktu yang tepat untuk dilakukan pengutipan. Pencegahan terjadinya plagiarisme. Yang pertama, karya tulis ilmiah yang dimiliki mahasiswa dilampirkan surat pernyataan bahwa karya tulis ilmiah tersebut tidak mengandung unsur plagiarisme dan harus disertai materai. Yang kedua, semua karya tulis ilmiah wajib diunggah oleh pimpinan perguruan tinggi seperti portal Garuda yang telah ditetapkan oleh Rektorat Perguruan Tinggi. Yang terakhir, dilakukannya sosialisasi undang-undang dan peraturan lainnya mengenai hak cipta, juga diberikan pemahaman apa saja sanksi yang akan didapat jika melanggar. Metode pencegahan plagiarisme. Yang pertama, menggunakan dua tanda kutip jika mengambil satu kalimat langsung dengan menyebutkan sumbernya. Selain itu, diwajibkan juga untuk menulis daftar pustaka atas karya yang dirujuk dengan baik dan benar, sesuai dengan paduan yang ditetapkan masing-masing institusi dalam penulisan daftar pustaka. Yang kedua, ada metode parafrase. Dengan cara melakukan parafrase dengan cara memahami terlebih dahulu gagasan orang lain
lalu menuangkan menggunakan kata-kata sendiri, namun tidak mengubah makna yang tertuang. Diwajibkan juga untuk menyebutkan sumbernya. Tips agar terhindar dari perilaku plagiarisme. Yang pertama, memilih buku atau jurnal yang akan kita baca. Kemudian yang kedua, tulis judul buku atau jurnal, pengarang, penerbit, tahun penerbit, tempat terbit, dan jumlah halaman. Dan yang ketiga, pada saat membaca buku, tulislah ide-ide pokok yang didapatkan. Selanjutnya, yang keempat yaitu setelah selesai membaca, fokus pada catatan yang telah dibuat. Kemudian yang kelima, ketika akan menulis sebuah artikel dari buku yang telah dibaca, lihatlah catatan yang telah dibuat tadi. Dan yang keenam, kembangkan kalimat sendiri dari catatan tersebut. Selanjutnya yang ketujuh, tuliskan sumber kutipan. Lalu yang kedelapan, kita juga dapat menambahkan hasil pengecekan plagiarisme dari artikel yang telah kita buat untuk lebih meyakinkan bahwa artikel kita jauh dari unsur plagiarisme. Aplikasi atau software untuk mengecek tingkat plagiarisme yaitu misalnya Turnitin, Viper, iMoz, dan lain-lain. Selain itu, untuk menambahkan citasi dan daftar pustaka, kita dapat menggunakan aplikasi seperti Zotero, Mendeley, EndNote, dan sebagainya. Sanksi plagiarisme. Untuk sanksinya sendiri, mengenai pelanggaran plagiarisme ini terdapat dalam Undang-Undang Dasar Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 25 Ayat 2 dan Pasal 70, yang di dalamnya mengatur sanksi bagi masyarakat yang melakukan plagiarisme dan terkhusus di bidang akademik. Sanksi yang dimaksud yaitu sebagai berikut. Pasal 25 Ayat 2. Lulusan perguruan tinggi yang karya ilmiahnya digunakan untuk memperoleh gelar akademik, profesi, atau vokasi terbukti merupakan jiplakan dicabut gelarnya. Lalu pasal 70 berbunyi, lulusan yang karya ilmiah yang digunakannya untuk mendapatkan gelar akademik, profesi, atau vokasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ayat 2 terbukti merupakan jiplakan dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun dan atau pidana denda paling banyak 200 juta rupiah. Selain itu juga ada Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2010 mengatur sanksi bagi mahasiswa yang melakukan plagiarisme, dan jika terbukti, maka mahasiswa tersebut akan diberikan sanksi, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, teguran. Yang kedua, peringatan tertulis. Yang ketiga, penundaan pemberian sebagian hak mahasiswa. Yang keempat, pembatalan nilai. Yang kelima, pemberhentian dengan hormat dari status sebagai mahasiswa. Yang keenam, pemberhentian dengan tidak hormat dari status sebagai mahasiswa. Dan yang terakhir, pembatalan ijazah apabila telah lulus dari proses pendidikan. Selanjutnya, ada hukum yang mengatur tentang plagiarisme. Hukum yang mengatur tentang plagiarisme yang pertama terdapat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Pasal 1 berisi 17 ayat tentang pembahasan umum. Pasal 2, 3, dan 4 masing-masing berisi 2 ayat dan membahas tentang fungsi dan sifat hak cipta. Pasal 5 sampai pasal 9 membahas tentang pencipta. Pasal 10 ayat 1 sampai 4 dan pasal 11 ayat 1 sampai 3 membahas tentang hak cipta atas ciptaan yang penciptanya tidak diketahui. Pasal 12 dan pasal 13 membahas tentang ciptaan yang dilindungi. Pasal 14 sampai 18 membahas tentang pembatasan hak cipta, dan pasal 19 sampai pasal 23 mengatur tentang hak cipta atas potret. Pasal 24, 25, dan 26 mengatur tentang hak moral. Pasal 27 dan 28 ayat 1 dan ayat 2 mengatur sarana kontrol teknologi.
Di undang-undang ini pasal 29, pasal 30, pasal 31, pasal 32, pasal 33, dan pasal 34 mengatur tentang masa berlaku hak cipta. Pasal 35 sampai pasal 44 mengatur pendaftaran ciptaan. Pasal 45, 46, 47 mengatur tentang lisensi, pasal 48 mengatur Dewan Hak Cipta, dan pasal 49 sampai 51 mengatur tentang hak terkait. Dalam pasal 54 ayat 1 sampai 4 mengatur tentang biaya, pasal 55 sampai pasal 66 membahas tentang menyelesaikan sengketa, pasal 67 sampai 70 mengatur penetapan sementara pengadilan, dan pasal 71 ayat 1 sampai 3 mengatur tentang penyidikan. Untuk pasal 72 sampai pasal 73 mengatur tentang ketentuan pidana, pasal 74 dan pasal 75 mengatur tentang ketentuan peralihan, dan ketentuan penutup diatur di pasal 76 sampai pasal 78. Hukum yang mengatur plagiarisme yang kedua ada pada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17 Tahun 2010 tentang pencegahan dan penanggulangan plagiat di perguruan tinggi. Menteri Pendidikan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 Pasal 1 berisi tentang ketentuan umum yang berjumlah 12 ayat. Pasal 2 dan Pasal 3 membahas tentang lingkup dan pelaku, sedangkan Pasal 4 dan Pasal 5 membahas tentang tempat dan waktu. Di Pasal 6 sampai Pasal 9 membahas tentang pencegahan, Pasal 10 dan 11 membahas tentang penanggulangan, dan Pasal 12 sampai 13 membahas tentang sanksi. Pentingnya orisinalitas. Orisinalitas mengacu pada karya yang belum pernah ada. Yang pertama, penulis mengatakan sesuatu yang belum pernah dikatakan oleh orang lain. Yang kedua, penulis melakukan karya empiris yang belum dilakukan sebelumnya. Yang ketiga, penulis menyintesis hal yang belum pernah disintesis sebelumnya. Yang keempat, penulis membuat interpretasi baru dari gagasan atau hasil-hasil karya orang lain. Yang kelima, penulis melakukan sesuatu yang baru dilakukan di negara lain, tetapi belum dilakukan di negaranya. Yang keenam, penulis mengambil teknik yang ada untuk mengaplikasikannya dalam bidang yang baru. Yang ketujuh, penulis melakukan penelitian dalam berbagai disiplin ilmu dengan menggunakan berbagai metodologi. Yang kedelapan, penulis meneliti topik yang belum diteliti oleh orang dalam bidang ilmu yang ditekuninya. Yang kesembilan, penulis menambah pengetahuan dengan cara yang belum dilakukan sebelumnya. Yang kesepuluh, penulis menguji pengetahuan yang ada dengan cara orisinal. Yang kesebelas, penulis menulis informasi baru untuk pertama kalinya. Yang ke-12, penulis memberi eksposisi terhadap gagasan orang lain. Yang ke-13, penulis melanjutkan hasil sebuah karya yang orisinal.